warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyarikil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha wa ila arwahi abaina wa ummatina jadadina jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinhumul jannah. Susan larihim alif bihadzal kitab nafa'ana Allah bi'ulumih wa sahhala Allah fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian kita buka halaman 28 ya, baris keempat ya, baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi bid daraini amin. Wa Ahmadu, dan telah meriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad yang berbunyi sabda Rasul, la yastamta'u bil hariri man yarju ayyamallahi ay liqa'ahu wa hisabahu. La yastamta'u, tidak mungkin bisa bersenang-senang bil hariri, dengan pakaian yang dari sutra. Tidak rasa hebat, tidak rasa bangga. Buat siapa? Man yarju ayyamallahi, bagi orang yang mengharapkan hari-hari bertemu Allah, liqa'ahu, berjumpa dengan Allah, wa hisabahu, dan hisab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala nggak bakalan senang-senang, enak-enakan di dunia ini, mau pakai sutra, pakaian dari sutra yang murni, sutra yang murni. Wahuwa, dan ialah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Fala yalbasu hariran wala zahaban,
maka dia pasti tidak mau pakai pakaian dari sutra dan tidak mau berhias dengan emas bagi laki-laki. Ini orang laki-laki yang merasa beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka dia tidak bakal mau di dunia ini pakai baju pakaian sutra, wala zahaban, dan tidak juga mau pakai yang perhiasan dari emas. Laki-laki, lain lagi perempuan mah boleh, yang nggak boleh laki-laki. Jadi kalau dia pernah pakai di dunia, nggak pakai nanti di akhirat. Kok di akhirat nggak pakai? Karena dia nggak masuk surga. Nah itu mafhum mukhalafahnya, karena dia tidak masuk surga. Dipaham daripada penjelasan itu, kenapa dia di sana nggak pakai sutra? Sebab dia tidak masuk ke surga. Sedangkan penghuni surga pakaiannya baik laki-laki maupun perempuan dari sutra murni di sana. Ya, insya Allah saya bilang itu berganti-ganti pakaian itu, tanpa diganti berganti sendiri, tanpa diganti berganti sendiri pakaian kita. Ya, pakaian kita aja, ya mudah-mudahan pakaian kita calon penghuni surga nih kayaknya semuanya nih, ya. Begitu. Sebab apa? Ngeri kita kalau pakai pakaian sutra di dunia, kita pakai ngeri, takut nggak ketemu Allah, takut nggak masuk surga. Ini namanya orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat, dengan yaumul akhir, dengan akhirat. Ya, jangan kita berpoya-poya di dunia ini, berhebat-hebatan, duit lagi banyak, gua mah pantas pakai sutra juga. Nah, jangan. Kita diperintahkan justru hidup sederhana. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya, dia kalau sedekah pakaian yang terbaik yang dia pakai buat sedekah tuh kepada sahabat-sahabat yang lain, ya, pada teman-temannya. Dia beliin pakaian sebagaimana dia beli. Andai kata kalau di sini pakainya Elmia umpamanya, dia beliin teman-temannya Elmia semuanya. Ya, orang-orang kaya dulu. Pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wan Nasai, dan Imam Nasai juga meriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qadima min Najran, datang dari kota Najran. Datang ke mana? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertamu kepada Rasulullah, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi khatamun min zahabin, dan di atasnya dia memakai cincin dari emas. Datang ke situ, wah nggak mau ketemu Rasul, pakai cincin dari emas. Rasanya buat kebanggaan gitu, buat penghormatan kepada seseorang, dipakai sama dia pakaian yang hebat-hebat. Sebab apa? Mau ketemu dengan Rasul. Ya. Wa alaihi khatamun min zahabin fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak mau menoleh kepada dia. Dia cuekin gitu, dia cuekin.
Bingung dia kan, tamu dicuekin, malah dia pakai cakep-cakep, emas lagi cincinnya yang dia pakai yang bagus. Kebanggaan dia. Tiba-tiba dicuekin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Qala, maka Rasul bersabda, innaka ji'tani, bahwasanya Anda ini datang ke sini menemui saya, tapi wa biyadika jamratun min narin, tetapi ada di tanganmu itu bara daripada api neraka. Subhanallah, kaget dia, kaget. Wa biyadika, dan di tangan Tuhan itu, di tangan Anda itu jamratun min narin, ada bara daripada api neraka. Rasulullah cuek, ya, menoleh, tidak memandang kepada dia. Wa Muslimun, dan Imam Muslim juga meriwayatkan annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajulin. Pernah Rasulullah melihat ada cincin khataman, cincin min dahabin, dari emas, fi yadi rajulin, di tangan seseorang laki-laki. Orang laki-laki pakai cincin, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya sahabat dia tuh. Laki-laki itu sahabat Rasul. Fanaza'ahu, maka Rasulullah mencopotnya, ya, mencabutnya tuh, cincin. Dicabutnya, dicopot dari tangannya, dari jerijinya. Wa tarahahu, dan dilempar cincin itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul gitu tegas. Lihat sahabat langsung, sini, apa itu tangan? Ini Rasul, pegang aja, copot aja, lemparin. Ya, gitu. Rasulullah tegas. Walaupun Rasulullah itu adalah, ya, dari orang-orang yang sederhana, ya, dari orang yang sederhana, dari anak yatim dulunya. Dia nggak minder, ya, nggak minder. Walaupun gitu, kalau kita kan kadang-kadang karena kita keturunan orang susah, orang biasa-biasa, suka minder. Ya, ngadepin orang kaya suka minder, ya, merasa orang sederhana. Rasul enggak minder, tegas. Apa itu deh? Cincin, copot, lempar. Subhanallah. Fatarahahu, maka Rasulullah melemparnya tuh. Wa qala, dan Rasul bersabda, ya, ya'madu ahadukum ila jamratin min narin, sengaja dia bermaksud, ya, ahadukum, salah satu di antaramu itu, ila jamratin, kepada bara min narin, dari api neraka. Dengan apa? Fayaj'aluha biyadihi, maka dia pakainya di tangannya, cincin itu. Ya, sengaja. Apa? Dia sengaja pakai itu, maka dicopot oleh Rasulullah dan dibuang. Ya. Fakila, maka setelah itu dibuang oleh Rasul, fakila, maka dikatakan, dibilangin oleh sahabatnya yang satu, lirrajuli, kepada laki-laki itu yang cincinnya dilemparin, dibilangin nama sahabatnya, badama zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah berangkat dari situ, udah nggak ada Rasul kagak ada, habis ngelemparin cincin itu,
Apa kata dia? Khud khatamaka, ambil tuh cincin tadi yang dilemparin. Rasul udah nggak ada, ayo ambil, gitu. Kata temennya yang satu, Rasul udah nggak ada, ambil tuh cincinnya. Di mana tadi lemparin? Di situ. Ambil, silakan. Intafi bihi, ambil manfaatnya tuh. Diapain kan nanti? Apa dikasih perempuan atau gimana? Pakola, maka laki-laki itu menjawab, wallahi, demi Allah, la akhuduhu, saya tidak bakal mau mengambil lagi cincin yang sudah dibuang oleh Rasul, yang sudah dilempar oleh Rasul. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Cincin itu sudah dilempar, dibuang oleh Rasul. Rasul aja yang buang, masa saya lagi mau pungut lagi? Nggak mungkin. Udah. Ya akhirnya seterusnya kita nggak tahu dah tuh. Mungkin orang laki-laki itu yang lain yang ngambil ya. Kita nggak tahu dah. Pokoknya begitulah etikat orang yang beriman. Padahal emas berapa harganya tuh, tinggi harganya. Udah dilempar, udah enggak. Udah dah. Kalau Rasul udah lempar, udah enggak dipakai. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Bukhari, dan jika Imam Bukhari menceritakan hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhnisina minar rijali. Al-mukhnisina, orang yang bergaya perempuan, berkelakuan seperti perempuan, minar rijali, daripada laki-laki. Nah, laki-laki kelakuannya kayak perempuan. Bagaimana tuh kalau laki perempuan? Jalannya lenggak-lenggok, ngomongnya lemah lembut, ya. Kamu sih, tolong dong, ini dong, ya. Kamu gimana? Tolong aku dong, masa kamu nggak sayang? Waduh, kapan lagi kamu bisa menolong? Ya, ya begitulah kira-kira. Apa namanya itu? Ya, itu laki-laki, muhnisin namanya. Muhnisin yang bergaya seperti perempuan. Dikutuk orang yang begitu. Kalau memang laki-laki, bergayalah seperti laki-laki, buktikan kejantananmu. Nah, jangan sampai dikutuk oleh Rasul. Begitu juga perempuan. Tuh, apalagi tuh? Terusnya nih begini. Wal mutarajjilat. Mutarajjilat itu adalah bergaya seperti laki-laki. Minan nisa'i, daripada perempuan. Perempuan yang bergaya seperti laki-laki dikutuk juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak diaku umat Rasul, bukan umat saya begitu tuh. Perempuan kok gayanya seperti laki-laki. Apa namanya tuh? Hah? Iya. Ya. Begitu. Perempuan juga bergaya laki-laki nggak boleh. Ya. Segala keinginannya semuanya, seperti pakaiannya, pakaian yang laki-laki dia pakai. Ya, pakai topi. Topi apa tuh yang begitu? Wah, seperti koboi gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Wal awalu, dan kalimat yang pertama yaitu al-mukhnisin, jamu mukhnisin atau mukhnasin. Jamaknya lafaz mukhnas. Bipathin nuni, dengan dipatahkan nun, mukhnas. Wa kasriha, dan juga boleh dikasrahkan mukhnis. Ya,
Siapa itu mukhnas? Mukhnas wa huwa man fihi al-inkhinas. Dan ialah laki-laki yang di dalamnya al-inkhinas. Ya, at-takassur wa tasanna kama taf'aluhun nisa. Yaitu berlenggak-lenggok, kata-katanya berlemah lembut, takasur, kata-katanya berlemah lembut, watasana, dan berlaku jalannya bergoyang-goyang. Apa itu goyang-goyang? Lenggak-lenggok, jalannya lenggak-lenggok, ngomongnya juga ya begitulah. Ya, seperti perempuan, seperti perempuan. Ya, laki-laki padahal begitu. Ini nggak boleh. Dulu ada pernah mau berangkat haji orang, mau berangkat haji, ceritanya bencong gitu kan, kira-kira ya. Ceritanya bencong gitu. Nah kan kudu jelas statusnya laki-laki apa perempuan. Mau pergi haji nih ceritanya. Waktu pemeriksaan kesehatan, lah ternyata barangnya gede banget. Ini bukan perempuan, jadi dia lihat dari status barangnya. Barangnya barang laki-laki, gede lagi. Nah, maka berubah. Ya, jadi pakaiannya menjadi pakaian laki-laki. Dulunya pakaian perempuan. Jadi begitu mau haji diperiksa statusnya laki-laki perempuan. Kalau sekarang kan pakai par kamar gitu ya, kamar laki-laki sama-sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya begitu. Begitu dilihat ternyata dia punya kelaminnya kelamin laki-laki, maka berstatus laki-laki hendaknya. Begitu, jangan sampai keliru. Masya Allah. Ya, wasani, dan yang kedua mana? Wa in lam yaf'alil fahisatal kubra, meskipun dia tidak melakukan perbuatan yang fahisah, yang jahat, al kubra yang besar. Artinya apa? Dia tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan apa itu hubungan kalau satu jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu fahisyah itu. Walaupun dia nggak melakukan begitu, baru gaya doang, ngomong gaya, jalan lenggak-lenggok, pantatnya dia egal-egolin gitu ya. Padahal laki-laki, kamu sih jalannya begitu, tempat begini gitu kan, tangannya juga kan begini ya, Masya Allah. Jadi kelakuan seperti, dan dianggap lagi, ya artinya ditimpalin lagi. Orang begitu jangan ditimpalin. Ini kadang-kadang sengaja ditimpalin, dosa tuh yang ditimpalin itu. Ayo, siapa yang ditimpalin? Ayo, nggak boleh ditimpalin. Jadi dia senang, dia respon, artinya wah dia begitu senang, banyak yang senang, udah mungkin jadi. Makanya jangan ditimpalin, jangan begitu, lakukan begitu. Lu kan laki-laki, gua tahu gitu. Nama lu gua tahu si Joni, udah gitu. Lagu sekarang namanya dia Reni, dia bilang. Joni jadi Reni. Ya, jangan ditimpalin yang gitu. Begitu ya perempuan bergaya seperti laki-laki. Walaupun mereka itu tidak melakukan suatu perbuatan yang fahisyah, hubungan homoseks atau lesbi, dia nggak lakukan. Tapi dari kelakuannya aja begitu udah dikutuk oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dia melakukan perbuatan yang fahisyah. Nauzubillah min dzalik. Jangan ngaku Rasulullah
sebagai nabinya, sebab dia tidak diaku oleh Rasul sebagai umatnya. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari juga wasani, dan yang kedua al mutasabbihatu minan nisa, ya, yaitu mutarajjilat. Dan yang kedua kalimat mutarajjilat, yang kedua al mutasabbihatu minan nisa, yaitu orang-orang perempuan yang menyerupai laki-laki, birrijali, dengan laki-laki, dengan gayanya gaya laki-laki, ya, dari omongannya padahal dia perempuan, dia buat seperti laki-laki dengan tegasnya. Tapi ini jarang, sebetulnya jarang. Kalau perempuan bergaya laki-laki itu jarang. Tapi yang banyak laki-laki niru perempuan. Banyak kan itu. Ini hati-hati ini, ya. Wa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan juga Abu Dawud, wa Nasai, dan Imam Nasai, lana, telah mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula, seorang laki-laki, yalbasu labsatal mar'ati, laki-laki memakai pakaian perempuan, pakai daster dia, padahal laki-laki pakai baju kebaya, pakai bawaya, ya, rambutnya panjang, dia sanggul segala macam, padahal laki-laki bergaya semacam itu, ya. Ar-rajulu yalbasu labsatal mar'ah, seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Begitu juga wal mar'atu, dan perempuan talbasu labsatar rajuli, yang memakai pakaian laki-laki. Nah sekarang banyak ya, banyak pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan, seperti lepis itu pakaian siapa itu? Laki-laki, jaketnya, celananya, ya. Jadi kalau bikin celana panjang umpamanya, perempuan mau pakai celana panjang, ya potongannya kayak perempuan lah. Apakah dia agak kendor apa gimana gitu? Apakah kayak legging gitu kan? Legging itu pakaian dalam, nggak apa-apa. Jadi jangan seperti pakaian yang dipakai laki-laki, pakai celana panjang, harus pakai yang potongan seperti perempuan. Ada tuh perempuan atasnya agak lebar di sini, di bagian pinggul, bawahnya sempit gitu ya, pakaian perempuan. Beda celana panjang laki-laki dan celana panjang perempuan, harus dibedain, jangan sama, supaya tidak talabus, tidak iltibas, tidak menyerupai si perempuan itu dengan laki-laki. Begitu juga pakai jaket, pakai jas, segala macam, ya. Jangan sama. Dibedakan laki-laki dengan perempuan. Nah, itu gimana kalau 17-an itu? 17-an laki-laki pada pakai daster. Nah, main bola. Ya, nggak boleh, jangan. Dan kita nggak boleh bertingkah laku buat ketawaan orang tuh nggak boleh, Pak. Berkalu nggak boleh buat ketawaan orang pada ketawa, itu nggak boleh. Sikap kita buat gitu, kelakuan kita, dari pakaian kita, kayak apaan kita, kayak supaya orang pada tawa gitu. Hiburan kan, ada hiburan, nggak boleh. Cari yang lain hiburan, jangan itu, ya. Main bola aja gitu, nggak boleh. Jadi yang udah ngaji mah jangan ini, ya. Kecuali yang nggak ngaji, masa bodoh dah dia, ya. Gitu. Saya rasa nggak ada potongan di sini mah, pakai daster gitu, nggak ada. Ya, apalagi pakai BH, ya.
ada. Karena dia sertai BH juga. Dia pakai lipstik, pakai bedak, segala macam. Ya. Jadi andai kata kita laki-laki berambut panjang juga jangan niat untuk menyerupai perempuan. Memang sepanjang-panjangnya rambut laki-laki itu batas ini, batas pundak ada apa? Jadi batas ini seperti Rasulullah juga benar, rambutnya panjang batas ini. Makanya ada rambut Rasulullah di mana? Di itu ya, seperti di Turki katanya itu ada rambut Rasulullah di sana yang disimpan, ada itu ya di museum Rasulullah. Lihat panjang rambutnya. Bapak, rambut Rasulullah sampai segini nih. Ya, nggak melewati sampai pundak, nggak di atas pundak, masih di atas. Jadi kalau mau bergaya begitu ya nggak apa-apa lah, tapi jarang di sini gitu ya. Nah, begitu jenggotnya lagi dipiara lagi, jenggotnya juga bukannya rambutnya ya, jenggotnya dipiara. Kalau kumisnya dipangkas, nggak dicukur habis, nggak, dipangkas aja gitu, dibikin kayak kumis JK gitu. Ya suka lah, kan kumisnya ada dikit gitu. Dirapin terus itu tiap hari itu dicukur itu, rapiin gitu. Ya. Disisain kumis. Jangan sampai kumis sampai, maaf ini ada nggak kumisnya yang ini sampai ke bini sini. Maka namanya juga syarib. Kumis itu syarib. Apa syarib? Syarib itu yang minum. Ya, orang yang sedang minum itu syarib, sedang minum. Maka kumis dibilang syarib. Kenapa? Kalau minum, kalau kumisnya panjang, ikut minum dia. Itu. Ya. Jadi di uang dikit sini, di situ biar rapiin. Sunnah. Apalagi ini hari Jumat ini. Bibir dikelihatanin gitu, jangan ditutup ya. Sunnah. Kalau JK mau kedikitan itu dia tinggalinnya itu ya, dikit di sini. Nah, ya segala. Tinggalin banyakan dikit nggak apa-apa, biar serem, biar gaya, biar tanda laki-laki. Tapi di sana di Mekah itu saya pernah melihat perempuan itu berkumis. Perempuan berkumis di sana. Begitu saya tegasin, laki-laki perempuan kumis, ada kumis ya, laki perempuan. Ya Allah, kalau perempuan cukur. Kalau punya kumis jangan dipelihara, jadi sama laki-laki nanti ya. Dicukur mesti berhabis sunahnya. Mana terus? Wa Tabrani dan Imam Tabrani juga meriwayatkan inna mra'atan, bahwasanya ada seorang perempuan ya marot lewat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya lewat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Rasulullah, ya mutaqalladatan kausan, dia itu menyangkil ituan busur panah. Busur panah ini biasanya kerjaan laki-laki, tapi dilakukan oleh si perempuan itu. Pakai busur panah di belakang dia sangkil begitu. Maka di situ faqala, maka Rasulullah bersabda, la'anallahul mutasabbihat minan nisa birrijali, mengutuk Allah Ta'ala kepada orang menyerupai daripada perempuan itu dengan laki-laki. Ya, baru saja
bawa busur panah gitu. Sini jarang sih yang bawa. Orang sini jarang pakai panah gitu ya. Ya, padahal kita sunnah juga itu belajar mana. Makanya olahraga mana cakep. Tapi sekarang mah zaman dulu memang buat perang, buat apa itu. Masalah untuk menjaga keamanan juga, bela diri juga, segala macam. Ya, disunahkan. Kan di sini sunnah itu main beksi, belajar beksi sunnah itu. Belajar beksi buat bela diri segala macam ya. Seni bela diri sunnah. Itu mendorong tambah berani ya gitu ngadepin. Lain itu yang punya sama yang enggak itu. Agak berani. Walaupun jangan kata kau berantem sama siapa emang. Jangan. Ya jangan bukan untuk berantem, untuk bela diri. Enggak apa-apa. Dianjurkan. Ya, seperti juga olahraga berenang supaya nanti kalau ada banjir bandang kita bisa berenang gitu ya dan lain sebagainya. Itu sunnah itu. Memanah, naik kuda, sunnah itu olahraga naik kuda. Yang paling ringan adalah olahraga jalan kaki. Ini kalau minggu ya biasanya di minggu dia jalan-jalan ya, mampir-mampir di tukang nasi uduk dah tuh. Habis jalan udah capek, muter-muter nongkrongnya di mana? Tukang nasi uduk. Karena lu dari mana? Lagi jalan-jalan aja, olahraga pagi ya. Ajak dah sama bini berdua ya. Kalau dulu mah main ya, mau maris dulu situ tuh, di bawah, yang maris ya. Kalau saya manggil encing tuh, encing maris ya. Encing. Sebab dia istrinya Cing Wahab ya. Jadi encing saya itu sebetulnya ya. Udah almarhumah sekarang udah meninggal. Tuh terkenal itu nasi uduknya di situ, siapa aja tuh makan itu. Doyan bener sih ya. Ya, orang sini lagi itu Haji Manap itu, mana nongkrong itu mulu tuh, gimana Kosim, Haji Tiri situ tuh ya. Nah, enak tuh. Sampai di mana? Faqala la'anallahu al-mutasabbihat binan nisa birrijal. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud dikit lagi juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muhnasin, bertemu dengan laki-laki bergaya seperti perempuan. Ya. Qad hadaba yadaihi, tangannya dia pakaiin itu, pakaian pakai hana. Warijlahi, begitu juga dua kakinya, telapak kakinya, bilhanai dengan hana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu hadza, apa kelakuannya laki-laki ini? Qalu, maka para sahabat menjawab, ya yatasabbahu bin nisa, ini orang suka nyerupain dengan laki-laki, dengan perempuan. Fa amara bihi fa nafiya ilal baqi, maka Rasulullah ya memerintahkan jumpai dia, temui dia, maka orang itu disingkirkan menuju baqi. Jangan, ini nggak baik ya, singkirkan, jalan waktu itu ya. Wallahu alam bishawab. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sekalian. Nah, Jumat yang akan datang udah Ramadan ini. Kita tetap ngaji terus. Nanti ini rajin-rajin banget, luar biasa. Ngaji 1 jam di bulan Ramadan. Subhanallah, pahalanya sama dengan ibadah 1000 tahun. Ini kalau mau ada keuntungan,
Ngaji 1 jam lagi puasa di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 1000 tahun. Itu baru 1 jam. Makanya kudu cukupin 1 jam ini. 1 jam tuh 1 saat, walaupun kurang-kurang dikit ya 1 jam lah, 1 saat gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.